Hari itu seharusnya jadi hari terindah dalam hidupku, hari ketika aku, Aulia, akhirnya mengikat janji suci bersama lelaki yang selama ini kucinta, Dimas. Semua persiapan sudah matang, keluarga besar berkumpul, teman-teman datang dengan senyum, dan musik pengiring acara pernikahan terdengar syahdu. Namun siapa sangka, di tengah kebahagiaan itu, sesuatu yang paling memalukan sekaligus menyakitkan justru terjadi. Semuanya berawal dari ketegangan antara ibuku dan calon mertuaku, Ibu Ratna. Sejak awal, aku sudah merasakan kalau Ibu Ratna tidak pernah benar-benar merestui hubunganku dengan Dimas. Katanya, aku bukanlah menantu idaman yang ia harapkan. Aku hanya anak seorang pedagang pasar, sementara keluarga mereka dikenal terpandang di kota ini. Berkali-kali aku mencoba bersikap hormat, berusaha merendahkan hati, tapi seolah tak pernah cukup. Bahkan sehari sebelum acara, aku mendengar langsung bisikan tajamnya kepada Dimas, "Apa kau yakin dengan pilihanmu? Menikah dengan gadis yang hanya anak penjual sayur? Kau pantas dapat yang lebih tinggi derajatnya." Saat itu aku hanya bisa menggenggam tangan ibu, berharap semua akan baik-baik saja. Namun aku tidak tahu, bahwa di hari pernikahan nanti, justru ibuku yang akan menjadi sasaran penghinaan paling keji. Acara sudah dimulai. Para tamu duduk rapi, para undangan mengobrol hangat, aroma masakan catering tercium menggoda. Aku duduk di pelaminan dengan hati berdebar. Namun mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Aku melihat Ibu Ratna berdiri di dekat meja makan, memandangi ibuku yang sedang duduk di kursi tamu, tersenyum ramah kepada kerabat yang datang. Ada tatapan sinis dari wajahnya. Aku masih mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya perasaanku saja. Tapi kemudian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dengan tangan gemetar tapi wajah penuh amarah, Ibu Ratna tiba-tiba mengambil semangkuk besar sup ayam yang masih panas mengepul. Semua orang yang melihat mengira ia akan menyajikannya ke meja utama. Tapi tidak. Dengan langkah cepat, ia justru mendekati ibuku yang tak tahu apa-apa, lalu, brak! Sup panas itu disiramkan tepat ke wajah dan tubuh ibuku. Teriakan langsung terdengar. "Ah!" Ibuku berteriak kesakitan, berdiri terhuyung sambil berusaha menyeka wajahnya. Beberapa tamu langsung menjerit dan berdiri, ada yang mencoba menolong, ada yang kaget sampai tak bisa berkata-kata. Aku terpaku di pelaminan, tubuhku gemetar, dadaku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. "Ibu!" Aku langsung berlari meninggalkan pelaminan, tak peduli pada gaun pengantin yang kusut, tak peduli pada tatapan para tamu. Aku berlari menghampiri ibuku, memeluk tubuhnya yang basah oleh kuah panas, sementara wajahnya memerah menahan sakit. "Kenapa, Bu? Siapa yang tega?" Suaraku pecah, mataku panas oleh air mata. Tapi aku tahu siapa pelakunya. Dan benar saja, semua mata tertuju pada sosok Ibu Ratna yang berdiri dengan wajah puas, meski pura-pura panik. Aku tidak sengaja, mangkuknya terlepas, katanya terbata, padahal jelas-jelas tangannya masih memegang sendok besar. Tamu-tamu mulai bergosip, beberapa bahkan menatapku penuh iba. Aku menoleh pada Dimas, berharap ia akan membelaku, berharap ia akan segera memarahi ibunya dan berdiri di sisiku. Tapi yang kulihat justru membuat hatiku semakin hancur. Dimas hanya diam. Ia menunduk, wajahnya penuh kebingungan, tapi mulutnya terkunci. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela ibuku. Ia tidak membelaku. Hatiku seperti diremuk. Bagaimana mungkin di hari suci seperti ini, ibu yang telah membesarkanku dengan penuh cinta justru dihina dan dipermalukan di depan banyak orang. Aku menggenggam tangan ibu, berjanji dalam hati tidak akan membiarkannya menangis lebih lama. Air mataku menetes deras, dan dalam sekejap, keputusan terbesar dalam hidupku muncul begitu saja di kepalaku. Aku berdiri, menatap semua tamu, lalu bersuara lantang dengan napas bergetar, "Hari ini seharusnya hari bahagiaku. Tapi apa gunanya menikah dengan keluarga yang tidak menghargai ibuku, yang telah mengorbankan segalanya demi aku? Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku batalkan sekarang juga." Suara itu menggema, membuat semua tamu terdiam. Ibu Ratna melotot kaget, Dimas langsung terperangah, dan keluarganya saling berbisik panik. Ibuku terisak di pelukanku, berusaha menghentikanku, tapi aku tahu, inilah jalannya. Aku lebih memilih kehilangan pernikahan daripada kehilangan harga diri ibu. Dan aku bersumpah, mereka akan menyesal seumur hidup.
Suasana gedung pernikahan yang semula penuh tawa berubah menjadi lautan bisik-bisik dan tatapan tajam. Tamu undangan yang tadinya tersenyum kini saling berbisik, ada yang berusaha menenangkan, ada pula yang terlihat kaget tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku berdiri di tengah panggung dengan gaun pengantin yang sudah kusut karena berlari dan memeluk ibu. Air mataku masih belum berhenti, tapi dalam hatiku ada api yang menyala. Aku tidak boleh mundur, aku tidak boleh membiarkan penghinaan ini berakhir begitu saja. Apa katamu? Suara Ibu Ratna menggema di dalam gedung, penuh kemarahan. Kau bilang apa tadi? Hah? Membatalkan pernikahan? Di depan semua orang? Aku menoleh dengan mata basah, menatapnya tanpa gentar meski tubuhku gemetar. Ya, aku batalkan. Aku tidak mau masuk ke keluarga yang menghinakan ibuku. Serentak suara gaduh terdengar. Beberapa tamu menutup mulut, yang lain menggeleng tak percaya. Ada yang bersuara lirih, astaga, calon mertuanya tega sekali. Ada pula yang terang-terangan berkata, kalau aku jadi pengantin wanitanya juga pasti begitu. Malu besar, ibunya dipermalukan. Ibu Ratna berusaha tersenyum palsu, tapi jelas-jelas wajahnya merah padam. Ia menoleh pada putranya, Dimas. Katakan sesuatu. Jangan diam saja. Suruh dia duduk kembali di pelaminan. Ini hanya salah paham kecil. Dimas masih membisu. Aku menatapnya, berharap ada keajaiban terakhir, tapi matanya justru menunduk, seolah tidak mampu menantang sorotan semua tamu. Aku menunggu ia bicara, tapi yang keluar hanyalah bisikan lirih, Aulia, tolong jangan bikin keributan. Kita bisa bicarakan nanti. Nanti, suaraku meninggi, penuh kekecewaan. Dimas, apa kau tidak lihat? Ibuku disiram sup panas. Ibuku dipermalukan di depan semua orang. Dan kau masih bisa bilang nanti? Kau, bahkan tidak berusaha membela kami. Tubuhku bergetar, gaun putih yang tadinya kuimpikan kini terasa seperti kain pemberat. Aku ingin berteriak lebih keras, tapi suara isak tangis ibu yang masih kupegang membuatku sadar. Aku tidak boleh jatuh, aku harus kuat demi dia. Cukup. Ini memalukan, suara ayah Dimas, seorang pria berwibawa, akhirnya ikut campur. Anak muda, kau tidak tahu diri. Kami sudah menyiapkan pesta sebesar ini, mengundang ratusan orang. Kau batalkan seenaknya? Kau mau mempermalukan keluarga kami di depan semua orang. Aku menatapnya tajam, suaraku bergetar tapi tegas, keluarga siapa yang mempermalukan siapa, Pak? Tanyakan pada istri Anda. Dialah yang memulai ini semua. Kalau bukan karena perbuatannya, aku tidak akan berdiri di sini membatalkan pernikahan. Beberapa tamu mengangguk, jelas-jelas setuju dengan ucapanku. Tapi ada pula yang mencoba meredam suasana, sudahlah, jangan diteruskan, kasihan pengantin. Namun hatiku sudah bulat. Ibuku menggenggam tanganku lemah, suaranya lirih, Nak, sudahlah, jangan begini. Ibu masih sanggup. Jangan batalkan pernikahanmu hanya karena ibu. Aku langsung berlutut, menatap wajahnya yang memerah karena panas sup. Tidak, Bu. Justru karena ibu. Aku tidak mau mengorbankan ibu demi pernikahan. Bu, selama ini ibu berjuang sendirian membesarkan aku. Ibu menjual sayur, mengorbankan diri, supaya aku bisa sekolah, supaya aku bisa sampai di titik ini. Mana mungkin aku tega membiarkan ibu diinjak harga dirinya? Tidak, Bu. Lebih baik aku kehilangan pernikahan daripada kehilangan martabat ibu. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Ada ibu-ibu yang menutup wajah, ada yang mengelus dada haru. Tapi di sisi lain, keluarga Dimas semakin tersudut. Mereka mulai merasa harga diri mereka runtuh di depan banyak orang. Kau benar-benar keterlaluan, bentak Ibu Ratna. Anak kurang ajar. Baru mau jadi menantu saja sudah berani melawan orang tua calon suami. Kalau begini tabiatmu, memang benar aku dari awal sudah tidak setuju. Aku berdiri lagi, air mataku sudah mengering berganti kemarahan. Benar, Bu. Memang Anda tidak setuju. Dan sekarang saya mengerti alasannya. Karena bagi Anda, menantu bukan soal hati, tapi soal derajat. Karena bagi Anda, keluarga sederhana seperti kami tidak pantas berdiri sejajar dengan Anda. Tapi hari ini saya tunjukkan satu hal, saya lebih memilih menjadi anak yang membela ibunya, daripada istri yang tunduk pada mertua yang kejam. Gedung hening. Semua orang terpaku pada kata-kataku. Aku tahu setelah ini gosip akan menyebar luas, orang-orang akan membicarakan pernikahan yang gagal ini. Tapi aku tidak peduli.
Karena yang paling penting bagiku saat itu hanya satu, ibuku tidak boleh dibiarkan menangis sendirian. Aku pun menggandeng ibu, mengajaknya keluar dari gedung. Para tamu menyingkir memberi jalan, sebagian menatap dengan kagum, sebagian hanya terdiam. Di belakangku terdengar suara Dimas memanggil, "Aulia, tunggu!" Tapi aku tidak menoleh. Di luar, udara terasa lebih dingin, tapi juga lebih lega. Aku duduk di kursi taman bersama ibu yang masih terisak. Tanganku menggenggam tangannya erat. Hatiku perih, tapi juga tegar. "Bu," kataku pelan, "percayalah, mereka akan menyesal sudah memperlakukan kita seperti ini. Aku akan buktikan, Bu. Kita tidak butuh mereka untuk bisa bahagia." Ibu hanya menangis, tapi aku bisa melihat ada cahaya kecil di matanya, cahaya kebanggaan. Mungkin ia sedih, mungkin ia merasa bersalah, tapi aku tahu jauh di dalam hatinya, ia lega karena putrinya memilih harga diri keluarga. Dan malam itu, ketika semua tamu sudah bubar, gosip pun mulai menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai membicarakan pernikahan gagal Aulia dan Dimas, tentang bagaimana seorang ibu disiram sup panas oleh calon mertua, dan bagaimana sang pengantin wanita dengan berani membatalkan pernikahannya di depan semua orang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku yakin satu hal, cerita ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan setiap orang yang telah merendahkan ibuku akan membayar mahal untuk perbuatannya. Hari-hari setelah pernikahan batal itu bukanlah hal mudah. Gosip menyebar cepat, lebih cepat dari yang kubayangkan. Orang-orang di pasar tempat ibu berjualan sayur berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Ada yang menghibur, ada pula yang sinis, seolah-olah aku adalah gadis malang yang gagal menikah karena tidak pantas. Namun aku sudah memutuskan, aku tidak akan membiarkan cibiran itu menghancurkan hidupku. Aku harus membuktikan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk ibuku yang sudah terlalu sering dihina. Suatu malam, saat kami makan sederhana di rumah kontrakan, ibu berkata lirih, "Nak, apa kau tidak menyesal? Semua orang membicarakanmu. Ibu takut kau sulit menikah lagi." Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Bu, aku tidak menyesal. Justru aku bersyukur. Lebih baik gagal menikah di depan semua orang daripada harus hidup dalam penderitaan bersama keluarga yang merendahkan kita. Soal jodoh, biar Allah yang atur. Tapi sekarang, yang penting kita bangkit. Kita buktikan bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa mereka." Ucapan itu membuat mata ibu berkaca-kaca. "Kau benar-benar anak yang kuat," katanya pelan. Sejak hari itu, aku benar-benar mengubah arah hidupku. Aku berhenti meratapi nasib, berhenti mengingat wajah Dimas yang dulu begitu kucintai tapi kini hanya menyisakan luka. Aku mulai fokus bekerja. Dengan tabungan seadanya, aku membuka toko kecil di pasar, menjual sayur dan lauk olahan. Berkat keterampilan memasak ibu dan sedikit sentuhan bisnis yang kupelajari, toko kecil kami mulai ramai. Orang-orang yang dulu mencibir justru mulai membeli dagangan kami. Perlahan tapi pasti, usaha kami berkembang. Tak sampai 1 tahun, toko kecil itu sudah berubah menjadi warung makan sederhana. Nama warung, Warung Sayur Ibu Aulia, mulai dikenal banyak orang. Bahkan beberapa kali masuk liputan lokal karena ramai dan masakannya enak. Aku merasa bahagia, bukan hanya karena usaha berkembang, tapi karena bisa melihat ibu tersenyum lagi, melihat wajahnya yang dulu sering muram kini penuh semangat. Sementara itu, kabar tentang keluarga Dimas juga sampai ke telingaku. Setelah kejadian itu, banyak orang mulai menjauhi mereka. Usaha keluarganya yang bergerak di bidang catering mengalami penurunan karena orang tidak lagi percaya. Keluarga yang tega mempermalukan orang lain di pesta sendiri, bagaimana bisa dipercaya melayani pesta orang, begitu kata orang-orang. Perlahan tapi pasti, nama besar mereka runtuh. Tak hanya itu, hubungan Dimas dengan ibunya pun dikabarkan renggang. Aku sempat mendengar dari teman lama bahwa Dimas sering menyalahkan ibunya atas kegagalan pernikahannya. Kalau saja ibu tidak melakukan itu, aku sudah menikah dengan Aulia sekarang. Aku mencintainya, Bu. Dan aku kehilangannya karena ulah ibu, begitu kabarnya. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi, tapi jika iya, itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Suatu sore, ketika aku sedang melayani pelanggan di warung, tiba-tiba ada seorang pria berdiri di depan pintu. Aku menoleh, dan tubuhku langsung kaku. Itu Dimas. Wajahnya kusut, matanya redup, berbeda jauh dari pria yang dulu ku kenal. "Aulia," suaranya pelan,
penuh penyesalan. Boleh aku bicara? Aku terdiam sejenak, lalu menoleh pada ibu. Ibu hanya mengangguk tenang, lalu masuk ke dapur, meninggalkan kami berdua. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, katakan. Dimas menunduk, tangannya gemetar. Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku seharusnya membelamu waktu itu. Aku seharusnya berdiri di sisimu, melindungi ibumu, bukannya diam seperti pengecut. Aku menyesal, Lia. Setiap malam aku teringat wajahmu, teringat hari itu. Aku kehilanganmu, dan itu semua karena kebodohanku. Tolong, berikan aku kesempatan lagi. Hatiku bergetar. Dulu aku mungkin akan langsung luluh, tapi sekarang tidak lagi. Aku sudah melihat siapa dia sebenarnya, lelaki yang memilih diam ketika ibuku dipermalukan. Bagiku, itu sudah cukup untuk menghapus semua kenangan indah kami. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas, Dimas, kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan hanya karena ibuku disiram sup panas, tapi karena kau tidak melakukan apapun. Kau lebih memilih diam demi menjaga suasana, padahal aku dan ibuku yang jadi korban. Kau tahu arti diam? Diammu adalah pengkhianatan. Jadi maaf, Dimas. Aku sudah tidak bisa kembali. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tapi aku masih mencintaimu. Aku tersenyum tipis. Cinta saja tidak cukup kalau kau tidak punya keberanian. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Kau, sebaiknya temukan jalanmu sendiri. Dimas terisak, lalu pergi dengan langkah gontai. Aku menatap punggungnya sampai hilang dari pandangan, lalu menarik napas panjang. Ada rasa lega di hatiku. Aku tahu, aku tidak akan menyesali keputusan ini seumur hidupku. Beberapa bulan kemudian, usaha warung kami semakin besar. Kami membuka cabang baru, bahkan mendapat tawaran kerjasama dari investor lokal. Nama, Warung Sayur Ibu Aulia, makin dikenal luas, bukan hanya di kota ini tapi juga kota tetangga. Ibuku selalu tersenyum setiap kali pelanggan memuji masakannya. Dan aku, setiap kali melihat senyum ibu, merasa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa keluarga Dimas benar-benar jatuh. Usaha mereka bangkrut, rumah mereka terjual, dan mereka hidup sederhana di pinggiran kota. Orang-orang yang dulu sombong kini harus menundukkan kepala. Dan itulah saat aku sadar, hidup memang adil. Hari itu, ketika aku berdiri di depan warung yang ramai oleh pelanggan, aku menggenggam tangan ibu dan berkata, Bu, lihatlah. Mereka dulu menghina kita, mempermalukan kita. Tapi sekarang, mereka yang harus menunduk. Kita bisa berdiri tegak tanpa mereka. Ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu bangga padamu, nak. Kau bukan hanya anak yang berani, tapi juga anak yang bisa membuat ibunya bahagia. Aku memeluknya erat, menahan air mata haru. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi aku juga tahu satu hal, aku sudah membuat keputusan yang tepat. Membatalkan pernikahan mungkin membuatku dicibir orang, tapi itu juga yang membuatku menemukan kekuatanku sendiri. Dan sekarang, mereka yang pernah merendahkan kami benar-benar menyesal.